Guys, ada yang baru lagi dari eh, negeri ujung bantah berantai yang konon kabarnya rakyatnya terlalu menggebu-gebu soal capres cawapres ya. Eh, yang mungkin didukung para ulama, didukung para tokoh Islam, didukung para rakyat-rakyat yang memang katanya ngaku beriman gitu ya. Yang katanya ngaku nurut apa kata ulama, nurut apa kata ulama. Tapi nyatanya semakin ke sini semakin rakyat itu harusnya sadar bahwa eh, ini ada yang salah gitu loh ya. Nah, dari berita ini kita bisa bisa coba simpulkan bahwa banyak banget yang salah dari sistem ini gitu. Nah, dikutip dari CNBC Indonesia.com ya, heboh wacana duet Anies Ahok di Pilkada Jakarta 2024. Apa mungkin ya yang ngurusin kan Pak yang mencalonkan kan bisa independen, bisa partai, parpol ya atau siapa lah ya. Ya suka-suka mereka lah. Emangnya yang milih rakyat. Yang milih itu bukan rakyat sebenarnya ya. Oligarki hitam di belakang-belakangnya itu. Nah, kita baca juga ya. Nah, pemilihan kepala daerah pilkada serentak termasuk di DKI Jakarta tinggal 5 bulan lagi. Sejumlah nama bakal calon yang digadang-gadang akan berduet memperebutkan kursi DKI Jakarta 1 ini sudah muncul. Salah satu yang paling panas adalah wacana mengawinkan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ya. Pembahasan menduetkan Anies Ahok ini diketahui telah dibahas di internal PDI Perjuangan ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak menampik bahwa dua nama itu diusulkan oleh DPC maupun DPD PDI Perjuangan ya. Hasto mengatakan partainya saat ini masih menjaring calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung tingkat provinsi. Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan soal kata Hasto dikutip dari CNBC.com, CNBCindonesia.com ya. Sebelumnya PDIP diketahui telah menyiapkan beberapa nama untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Nama-nama itu diantaranya Ahok, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, hingga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ya, nggak ada kan dari umat Islam, ya nggak ada lah. Emangnya apaan? Ya sementara itu nama Anies muncul dalam bursa calon gubernur yang diusung Partai Nasdem ya. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan partainya tak menutup pintu untuk mencalonkan Anies Jakarta. Dulu ada Anies itu dicalonkan dengan Caimin, tentu dengan katanya Surya Paloh ya. Ya kalau sekarang sih bukan mustahil ya kalau Surya Paloh udah ngomong begini gitu loh. Nah, Anies sendiri mengatakan belum memikirkan rencana untuk maju dalam pilkada setelah kalah dalam Pilpres 2024 ya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku butuh istirahat. Begitupun ketika ditanya soal wacana menduetkan dirinya dengan Ahok ya. Anies kembali bicara bahwa dirinya bahkan belum memutuskan untuk kembali maju dalam kontestasi politik. Dia mengucapkan terima kasih pada PDI Perjuangan karena melirik dirinya. Saya sangat apresiasi. Aduh. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Tonga menilai duet Anies Baswedan dan Ahok di Pilkada 2024 bukan tidak mungkin. Ia berpendapat apabila duet ini benar terwujud akan sulit mencari pasangan lain untuk menandinginya. Saya yakin satu perubahan akan bisa mereka lalui. Kadang-kadang kalau baca baca seperti ini cuma pengamat-pengamat yang komentar itu ya mereka punya prediksi masing-masing gitu tentang pilkada ini. Tapi tentunya kembali kepada calonnya masing-masing ya. Dan calonnya itu mau nggak kira-kira diduetkan seperti itu. Seperti kita tahu kan tahun ini capres Anies Baswedan itu diduetkan dengan Muhaimin Iskandar tentunya dengan istimewa ulama ya. Nggak bukan main-main istimewa ulama bayangin. Nah, Bung Herudin, seperti kita tahu tahun 2019 umat Islam juga eh, karena konon kabarnya kata ijtima ulama, sekali lagi kata ijtima ulama, konon kabarnya umat Islam ngikut-ngikut ya. Dan akhirnya pernah ada korban itu kalau nggak salah di depan Bawaslu itu. Ya udah banyak lah korban segala macam. Tapi ujung-ujungnya umat Islam ya ya Habaib di apa IBHRS ditangkap nggak ada satupun komentar dari dia yang didukung mah ya terus ulama-ulama dan tokoh ditangkap nggak ada sama sekali turun tangan untuk membantu ataupun bahkan komentar sedikit
aduh, kadang-kadang ini dikibulinnya terus-terusan, terus-terusan, terus-terusan. Apakah besok nanti mau dikibulin lagi dengan pilkada ini? Nah, sebenarnya sih kalau saya agak kritik dikit ya, udah cobalah ulama tuh fokus sama pembahasan tentang sistem Islam atau mencerdaskan para rakyat atau umat ini untuk lebih mengarahkan kepada sistem Islam. Nah, kalau Bung Herudin sendiri sebagai mahasiswa idealis yang konon kalau bicara pun agak tipis-tipis ya, sesuai dengan isi kantongnya. Gimana Bung Herudin? Susah memang kalau kalau di hidup di zaman era ijazah palsu ini semua diukur pakai isi kantong. Gimana Bung? Ya, eh ya seperti ini ya. Apa namanya? Ini kan duet yang mungkin juga pertama yang menduetkan mereka ya mungkin netizen juga ya. Atau tadi memang dari wacana-wacana ini memang dari tadi usulan dari ranting ataupun DPD PDIP ya. Tapi yang jelas memang duet Anies Ahok ini bisa terjadi ya jika kemudian PDIP dan PKS berkoalisi di Pilgub DKI Jakarta atau kemudian bergabung bersama Hmm. Nasdem ya karena Nasdem sudah mau mendukung Anies Baswedan kembali ya walaupun sebenarnya Nasdem punya nama-nama beken seperti Ahmad Sahroni, Wibi Andrino dan lain sebagainya untuk dimajukan pada Pilgub DKI daerah khusus Jakarta ya karena apa status Jakarta sudah bukan ibu kota lagi ya. Betul, Nah, betul, sejak betul. apa namanya undang-undang IKN disahkan dan sudah resmi sejak April bulan April tanggal 15 atau berapa itu. Artinya statusnya ya sudah bukan ibu kota lagi ya, Betul, tetap betul, betul. walaupun masih punya kekhususan sebagai provinsi ya, daerah khusus Hmm, Jakarta. Apa namanya? Ya kan sudah saya katakan ya dalam pemilihan apa dalam sistem politik demokrasi ya tidak ada kawan dan lawan yang abadi ya ketika kepentingannya itu sama ya mereka bisa jadi kawan atau kepentingan berbeda hmm. bisa jadi lawan ya sama seperti dulu perjalanan Anies Baswedan ya kita tahu di 2014 Anies Baswedan itu termasuk salah satu juru kampanye calon presiden dan wakil presiden Jokowi dan Yusuf Kala ya kan Juru Anies kan kampanye, juru juru kampanye, kampanye salah satu juru kampanye jurkam ya jubir lah ya jubir ya. ya kemudian apa Anies setelah kemenangan Jokowi diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan walaupun tidak bertahan lama kurang lebih 2 tahun ya setelah itu apa setelah itu Anies Kalau bahas tentang ini memang kantong-kantong mahasiswa semakin semakin tipis sih, setipis dengan isi kepalanya kadang-kadang. Susah guys. Kalau saya coba kritik itu karena apa namanya? calon ah, gubernur agak terputus Bung Herudin. Coba pindah posisi mungkin atau mungkin berganti kuota. Kalau kuotanya nggak ada ya mohon ya minta bersurat dulu ke Jokowi. Saya mahasiswa yang kurang kuota, Pak. Tes tes. Bung Herudin. Kusut, kusut ya. Kalau udah malam begini ya suka ada gangguan ya. Entah itu pocong jalan ya, genderuwo segala macam macam-macam ya ya tampil ya ya. ya oke oke Gimana siap Bung? siap Bung, lanjut Bung, lanjut lanjut. iya 2019 kan kita juga tahu Anies ya mendukung Prabowo ya 2024 ya Anies lawan Prabowo Anies lawan Jokowi itu kan ya luar biasa kan. Jadi kadang-kadang menjadi lawan, kadang menjadi kawan. Ya, jadi Betul, betul. tergantung kepentingannya. Ya, jadi kemudian Hmm, duet Anies Ahok itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya, ketika kemudian partai menduetkan itu, ya bagi seorang Anies Baswedan dukungan partai itu ya sangat dibutuhkan ya untuk betul, maju betul. menjadi calon gubernur DKI daerah khusus Jakarta ya kecuali Pak Anies mau maju secara independen ya seperti Dharma Pongrekun ya. Tapi kan syaratnya cukup berat juga harus mengumpulkan 618.000 tanda tangan ya dukungan dan juga bukti KTP-nya ya itu harus sejak sejak awal atau sejak bulan-bulan tahun 2023 harus mengumpulkan itu jika mau maju jalan secara independen ya Betul.
Ya, apakah kemudian para warga itu mau memberikan dukungan secara cuma-cuma? Nah, ini yang Kan jadi pertanyaan juga. kan peraturan juga dibuat untuk mempersulit ya Ya calon-calon memang, independen iya, masuk. apa namanya, memang bagi calon independen itu sangat berat ya. Makanya memang paling mudah itu ya tadi mendapat sokongan dukungan partai yang punya kursi di parlemen, ya di Ya, parlemen betul. parlemen daerah ya. Dan partai ketika mau mencalonkan tunggu dong pasti ada sebutan dong. Nah, Gimana, itu. Bang? Ya, terus Isi lanjut tas nih. gimana, isi tas, isi tas Ah, ya. itu dia isi tas gimana Nah, isi ya. tas. Ya, ya, walaupun tidak secara eksplisit ya, tidak secara Tentunya apa, Bung tersirat Herudin, tersirat. ya, ya, tentunya Bung Herudin yang isi tasnya mungkin cuma lembaran 2.000 perak gitu kan, nggak mungkin dilirik lah, mustahil itu. Ya, ya mungkin Walaupun walaupun isi kepalanya secerdas manusia yang paling pintar di dunia ya, walaupun itu. Lanjut Bung Herudin. ya jadi sebenarnya memang eh, tergantung juga. Kalau elektabilitas tinggi, partai juga punya lirikan yang cukup tajam ya. Apa Betul, namanya, tidak betul. mungkin melulu terkait isi tas ya, tapi dengan elektabilitas pun juga diperhitungkan ya. Kalau Hmm. elektabilitasnya kurang juga ya tasnya harus besar, isi tasnya harus besar. Jadi tadi wacana ini ya bisa saja terjadi ya. Tinggal kita lihat saja nanti ya. Nah, ini kan Pak Anies masih seolah-olah masih butuh istirahat, butuh apa. Tapi yang jelas memang apa, untuk kemudian menjaga elektabilitas ya harus punya jabatan publik ya, atau dia punya Hmm. partai ya, Hmm. punya menjadi petinggi partai. Makanya Ganjar Pranowo ini kan nasibnya sangat mengenaskan ya, di PDIP dia bukan petinggi ya, kemudian apa namanya, ya bisa dibilang kader indekos lah ya, bukan jajaran elit ya, walaupun tadi apalagi setelah tidak menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Nah, ini sangat menyulitkan Hmm. bagi Ganjar. Ya, tapi bagi Anies menjadi kepala daerah itu menjaga elektabilitas. Ya, jadi ya kita lihat saja nanti Pak Anies apakah kemudian maju ya, atau kemudian ya biasa-biasa saja, tidak kemudian aktivitasnya tidak bergabung apa namanya, berkecimpung dalam politik 5 tahun ke depan. Tapi tadi kalau mau kemudian mencalonkan lagi sebagai calon presiden di 2029 misalkan, ya dia harus punya jabatan publik. Yang jabatan publik itu menjaga elektabilitasnya. Ya, itu. Jadi sebenarnya itu sih. Ya kita lihatlah nanti di bulan Juni. Dan tadi rakyat ya nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena tadi yang menentukan calon gubernur, calon wakil gubernur itu ya partai. Ya rakyat itu hanya memilih yang sudah di apa namanya, dibuat oleh partai. Ya, hanya ngikut saja, hanya milih saja. Kan tidak ikut andil dalam awal-awal pembentukan calon itu. Tapi ya tadi tinggal milih saja, kan tidak dilibatkan. Nah, kira-kira nih, ya, kalau saya baca-baca ya, kira-kira bakal ada istimewa ulama lagi nggak kayak gini-gini nih? Kalau gue sih kadang ngetawain aja, mudorot yang paling kecil, mudorot yang paling kecil. Ya. Tapi tertipu berkali-kali masih aja lu nggak ngaku gitu. Gimana Bung Herdin? Uh, Kalau Pilgub DKI Jakarta ya, ya paling mungkin ya tidak ada ijtima-ijtima lagi ya, karena kan lingkupnya kecil ya. Kalau ijtima itu kan Hmm. memang lingkupnya pemilihan presiden pada waktu itu ya, yang memang jabatannya tinggi dan apa namanya, menaungi seluruh Indonesia ya. Tapi kalau di DKI Jakarta kita lihat ulama-ulama Jakarta komennya seperti apa nantinya jika duet ini terjadi ya. Jika walaupun tadi Ahok di podcastnya siapa itu mengatakan nggak mungkin lah duet dengan Anies Baswedan, nggak kepikiran ya. Tapi kalau kemudian partai yang menugaskan, dia mau ngomong apa, nah itu kan seperti itu. Walaupun mengatakan menolak dan lain sebagainya, kalau kemudian partai sudah menduetkan, dia mau ngomong apa. Betul, betul, betul. Ya seperti waktu Pilpres ya. Seharusnya kan kita sudah ada titik kemenangan gitu ketika duet Anies AHY gitu. Tapi yang satu kayaknya kurang kurang pede dan akhirnya tetap aja digiring sama parpol untuk dicalonkan tempat yang lain. Apakah itu strategi memang untuk mengalahkan dia atau memang dia beli jadi bagian untuk cuma pura-pura? Cuma pura-pura jadi capres. Capek deh.
Baik guys, baik Bung Herudin ya, kita nanti lihat perhelatan politik seperti apa. Apakah rakyat tetap ingin mau berkontribusi dalam hal-hal seperti ini, atau memang sudah apatis atau cuek Masya terhadap Allah. sistem-sistem yang memang nggak ada untungnya bagi rakyat atau umat Islam gitu, nggak pernah menguntungkan rakyat dan umat Islam, dan selalu saja tertipu terus, tertipu terus, tertipu terus. Nanti di next kita akan undang beberapa ustadz untuk menjelaskan apa itu sistem yang baik bagi negara, bahkan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Tentunya dengan pembahasannya lebih serius, serius tapi santai ya. Mungkin sambil-sambil ngopi gitu. Baik Bung Herudin ya. Baik guys, Sip. sekian dari kita berdua dari ujung negeri anta beranta yang konon berseliweran berita yang aneh-aneh ya. Kita cepet 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 langsung komenin ya kalau lagi ada waktu dan lagi nganggur ya. Walaupun kita cuma YouTuber pengangguran kelas berat ya. Nah, tapi kita juga eh, punya kegiatan banyak lah gitu kan. Ya, menyempatkan diri untuk mengomentari ini ya sebuah keseriusan juga. Baik guys, sekian dari kita berdua dari ujung negeri anta beranta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.